dan hadis, kan begitu ya. Apakah sama saja atau berbeda? Di sini ada 3 pendapat para ulama. Secara umum saya katakan ada 3 pendapat ulama tentang antara sunnah dan hadis. Yang pertama, mereka mengatakan sama saja. Al-Quran sunnah itu adalah hadis. Hadis itu adalah sunnah. Ya. Sama kandungan. Yang kedua, berbeda. Mereka mengatakan hadis itu lebih khusus ketimbang sunnah. Hadis itu lebih khusus ketimbang sunnah. Yang ketiga kebalikannya. Kebalikannya tahu ya? Kebalikan yang kedua. Ya, sunnah lebih khusus daripada hadis. Apa maksudnya sunnah lebih khusus daripada al-hadis itu lebih khusus daripada sunnah? Mereka mengatakan as-sunnah itu bukan hanya sesuatu yang dinukil dari Rasulullah. Ya. Mereka mengatakan sunnah adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan ditetapkan oleh para sahabat sepeninggal beliau. Ini sunnah. Jadi lebih luas lagi. Yaitu apa? Yang terjadi di zaman Rasulullah dan ditetapkan sudah Rasulullah. Termasuk di dalamnya sunnah khulafa Rasyidin. Ya, kalau dikatakan sunnah itu mencakup sunnah khulafa Rasyidin. Jadi lebih luas kan begitu ya? Lebih luas. Baik, itu dia sunnah. Nah, ada yang mengatakan kebalikan dari yang tadi. Baik, itu mengenai al-hadis dan as-sunnah. As-sunnah sendiri ya menurut para ulama ada beberapa pengertian bagi as-sunnah. Yang pertama yang para ahli fikih. Ahli fikih memandang as-sunnah itu apa? As-sunnah itu adalah perkara-perkara yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Atau istilah lain adalah mustahab. Ya, perkara-perkara mustahab itu sunnah. Itu menurut ahli fikih. Menurut ahli usul, yaitu ulama-ulama usul fikih, menurut ulama-ulama usul fikih, as-sunnah adalah nas selain Al-Quran, dikatakan as-sunnah. Ya, selain Al-Quran dikatakan as-sunnah menurut ulama-ulama usul fikih, yaitu nas selain nas Al-Quran. Nas selain Al-Quran itu menurut siapa? Ulama usul fikih. Jadi kalau dikatakan sunnah berarti ini adalah nas selain nas Al-Quran. Baik. Menurut ulama yang berkecimpung di dalam masalah-masalah akidah, as-sunnah ini adalah lawan dari bid'ah. Kalau dikatakan sunnah berarti bukan bid'ah. Menurut siapa? Menurut ulama yang berkecimpung di dalam masalah akidah. Dan menurut ulama-ulama ilmu hadis, ulama al-muhaddisin, ahlul hadis atau ulama al-muhaddisin, as-sunnah itu sama dengan hadis. As-sunnah itu sama dengan hadis. Ya, sunnah itu itulah dia hadis. Adapun yang kuat, yang terpilih dari beberapa pengertian tentang as-sunnah adalah kumpulan atau perangkat amalan dan keyakinan serta ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangkat tadi coba dari awal. Kumpulan atau
atau seperangkat amalan-amalan dan akidah-akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nah, itu dia. Jadi termasuk juga di dalamnya apa? Al-Quran, kan begitu ya? Termasuk juga Al-Quran. Ya, di antara akidah Rasulullah ada yang dari Al-Quran. Demikian juga akidah sahabat. Demikian juga amalan mereka kan dari Al-Quran. Jadi lebih luas ketimbang hadis. Nah, ini dia. Ini adalah ta'rif yang dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan para ulama lainnya ya. Jadi lebih luas daripada al-hadis. Allahu ta'ala a'lam. Itu mengenai as-sunnah ya. Baik. Nah, kemudian kita mulai membicarakan tentang as-sunnah. Pengertian definisi sunnah sudah kita jelaskan. Yaitu apa tadi? Hadis. Hadis ya, bukan sunnah, hadis. Apa tadi? Sudah diulangi. Satu orang saja, jangan rame-rame. Satu orang membacakan ya, dengan yakin, karena ilmu itu adalah yakin. Coba dibaca satu orang, berani? Ya, baca. Ma usnida ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatin kanat aw khalqiyatin. Baik. Coba artinya yang lain. Coba siapa yang bisa bawakan artinya? Apa itu maksudnya? Yang keras-keras coba. Kalau perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, kayak ucapan, perkataan, perbuatan, dan pengalaman, dan persetujuan beliau. Apa maksudnya persetujuan? Yaitu perbuatan yang dilakukan, ucapan yang dilontarkan di hadapan Rasulullah dan Rasulullah menyetujuinya. Baik. Nah, sekarang kita melanjutkan kepada poin berikutnya, yaitu wajibnya kita ini mencintai Rasulullah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai sumber hukum yang kedua, sumber dinul Islam yang kedua, yaitu hadis-hadis Rasulullah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berucap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi ucapan Rasulullah itu adalah wahyu, dan posisinya sama, kuatnya sama seperti Al-Qur'an, alias apa? Maksum. Wallahu ya'simuka minan nas. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, ucapannya benar, sama sederajat dengan Al-Qur'an. Dalilnya apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Itu dalilnya. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Siapa yang bisa tulis bahasa Arab ditulis, yang enggak bisa ya ditunggu dulu sebentar, saya bacakan artinya dicatat. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah wahai umat manusia, ketahuilah wahai umat manusia, sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang sepertinya ya bersamanya, bersama Al-Qur'an. Yaitu apa? Al-hadis. Di dalam Al-Qur'an disebutkan ad-dzikr. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ad-dzikr di sini adalah Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah. Demikian juga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami lah yang telah menurunkan ad-dzikr. Ya, dzikr di sini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Buktinya apa? Buktinya coba sampai sekarang hadis-hadis Rasulullah itu dipelihara, terjaga, kan begitu ya? Ada hadis yang sahih, ada hadis yang maudhu, dibuang.
Jadi hadis Rasulullah ini dipelihara dan dijamin ya keterpeliharaannya sampai hari kiamat kelak. Karena ini adalah penjelas bagi Al-Quran. Sebagaimana kata Ahmad bin Hanbal, ya, Innallaha ajmal al-Quran wa tubayyinuhu as-sunnah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara-perkara di dalam Al-Quran secara global, secara mujmal, secara umum, dan dijelaskan secara rinci oleh as-sunnah. Beliau mengatakan, aku sungguh heran, kata Imam Ahmad, kepada orang-orang yang telah menghafal hadis-hadis Rasulullah, tahu yang sahih dari yang dhaif, tapi dia masih berangkat, masih memilih perkataan Sufyan, perkataan si Fulan, perkataan si Alan, kata beliau. Maksudnya apa? Maksudnya kekuatan hadis itu sama seperti kekuatan Al-Quran di dalam hujjah. Di dalam hujjah. Rasulullah SAW mengatakan, Ala innama harrama Rasulullah kama harramallah. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi jangan dibedakan. Nanti Rasulullah telah mengatakan dalam sebuah sabdanya, akan hampir tiba waktunya atau masanya di mana seorang datang kepadanya seorang duduk di sofanya, ya, dan didatangkan kepadanya hadis Rasulullah SAW. Dia mengatakan, di antara kita, di tengah-tengah kita ada kitabullah. Apa-apa yang halal di dalamnya kita halalkan, apa-apa yang haram di dalamnya kita haramkan. Maka Rasulullah mengatakan, ala innama harrama Rasulullah kama harramallah. Ketahuilah, apa-apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan orang-orang yang menyimpang atau menyelisihi hadis-hadis Rasulullah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah itu takut akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang amat pedih. Ini adalah ancaman orang-orang yang meninggalkan hadis-hadis Rasulullah, hanya berpegang teguh, hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Sekarang muncul kelompok namanya ingkar sunnah, kan begitu. Sebenarnya ingkar sunnah itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sebelum keberadaannya, sebelum kemunculannya. Ya, bosnya akan datang nanti orang-orang yang duduk di atas singgasananya, di atas sofanya, didatangkan kepadanya sabda-sabdaku, kemudian dia mengatakan, di antara di tengah-tengah kita ada kitabullah. Apa yang ada di dalamnya, ya halal yang ada di dalamnya kita halalkan, katanya. Ini adalah syubhat. Ya, ini adalah syubhat. Ucapan mereka ini adalah syubhat. Rasulullah mematahkannya dengan apa? Ala innama harrama Rasulullah kama harramallah. Dan Rasulullah SAW juga telah mengatakan, menyebutkan di dalam beberapa kesempatan, agar mengambil din ini, baik itu secara rinci maupun global darinya. Sallu kama ra'aitumuni sallu. Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni kata Rasulullah. Fa inna al-bikru bil bikri mi'atu jaldatin wa taghribu 'am, kata Rasulullah. Ambil dariku. Maksudnya apa? Perkara-perkara din ini. Sesungguhnya bagi gadis dan jejaka, jika berzina, maka bagi mereka berdua cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Ambil hukum dariku. Maksudnya apa? Perintah untuk kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Surat An-Nahl. Dan kami telah turunkan kepada engkau Al-Qur'an agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Telah kami turunkan kepada engkau dzikr, ya,
agar engkau menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi, tugas utama Rasulullah adalah agar umat manusia ini menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk hanya menyembah Allah semata dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Oleh karena itu syarat diterimanya sebuah amal adalah sesuai dengan as-sunnah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal satu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka dia tertolak. Man raghiba 'an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Dia bukan dari golonganku. Jadi mutlak harus mengambil din ini dari Rasulullah SAW. Misalnya salat. Dari mana kalian tahu salat itu 4 rakaat? Imran bin Husain pernah berkata kepada seorang, "Ya Ahmad, wahai orang yang bodoh." Ya, ketika dia mengatakan, "Cukup bagiku Al-Quran saja." Dia katakan, "Wahai bodoh, dari mana engkau mengetahui salat zuhur 4 rakaat? Apakah ada di dalam Al-Quran salat zuhur 4 rakaat?" Tidak. Tapi dari mana? Dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya untuk mendengarkan sabda-sabdanya. Ya, pertama sekali tentu saja mereka harus apa? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana cinta kepada Rasulullah ya, dalam bentuk apa? Mengikuti sunnahnya. Mengikuti sunnahnya ini merupakan salah satu syarat cinta kepada Allah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," surat Ali Imran. Katakanlah jika kalian memang benar-benar mencintai Rasulullah, mencintai aku, kata Allah, maka apa? Ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikuti aku, fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kamu. Akan balas mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi dengan mencintai Allah kita akan dicintai oleh Allah. Cinta kita kepada Allah diterima dan apa? Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Untuk mencintai Rasulullah. Karena mencintai hadis-hadis Rasulullah, ya, menghafal hadis-hadis Rasulullah, menjiwai, menghayati hadis-hadis Rasulullah, menjadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai bagian dari kehidupan kita, memenuhi rongga dada kita, itu tidak bisa kecuali dari apa? Dari ta'zim, yaitu mengagungkan, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini didapati pada seorang hamba, maka dia akan mendapati kemanisan iman. Yang pertama adalah hendaknya Allah dan Rasulnya adalah yang lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari selain keduanya. Itu dia. Jadi harus mencintai Rasulullah. Demikian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "La ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak akan sempurna keimanan seseorang hingga aku menjadi orang yang dia cintai, yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Dia harus dia cintai. Demikian juga hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatunya kecuali diriku. Maksudnya apa? Aku masih cinta kepada diriku daripada engkau. Maka Rasulullah mengatakan, "Wallazi nafsi biyadih, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku menjadi orang yang paling engkau cintai daripada diri engkau sendiri. Maka Umar mengatakan, "Fa innakal an ahabbu ilayya
min nafsi. Engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan, ala ana ya Umar. Sekarang ya Umar. Nah, demikian ya. Kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar hadis-hadis Rasulullah yang merupakan sumber hukum kedua itu melekat di dalam jiwa kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami' farubba muballighin ila man huwa afqahu minhu." Semoga Allah Subhanahu ini adalah keutamaan orang yang menghafal hadis Rasulullah. Kalau tadi sudah kita sebutkan fadilah keutamaan orang yang menghafal ayat-ayat Allah, dan ini sangat berpengaruh kepada pemikiran dan pemahaman ya. Karena namanya proses berpikir itu kan dari hati kan begitu ya. Apa yang mewarnai kehidupannya? Kalau kehidupannya itu diwarnai dengan apa? Dengan filsafat, dengan logika, ya maka logika itu yang akan mewarnai segala gerak-gerik kehidupannya, termasuk pemikirannya. Nah, kalau seorang itu kehidupannya diwarnai, ya dipenuhi dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya, hatinya juga demikian, maka coba lihat sabda Rasulullah berikut ini, nadarallahu imra'an. Semoga Allah mengelakkan wajah seorang hamba. Kenapa? Sami'a maqalati, itu yang pertama. Dia mendengarkan sabda-sabdaku. Makanya jangan celit mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diperintahkan untuk apa? Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika disebutkan nama beliau. Bukankah demikian? Ya. Kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disebutkan nama beliau. Dan termasuk bakhil adalah orang-orang yang apa? Yang disebutkan di hadapannya nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak berselawat atas beliau. Apalagi bukan tidak berselawatnya malah tidur kan begitu. Kalau salaf dulu ya dikatakan kepada mereka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung tergugah. Wah, ini apa? Karena begitu agung dan begitu besarnya ya peran dan posisi hadis Rasulullah di dalam kehidupan mereka. Rasulullah mengatakan, semoga Allah mengelakkan wajah seorang hamba. Kenapa? Karena mereka mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Sami'a maqalati, itu yang pertama. Fahafidhaha, kemudian dia menghafalnya. Dia dengar, dia hafal. Dari hafalan ini akan timbul pemahaman, fawa'aha, lalu dengan itu dia memahaminya. Fa'addaha kama sami'aha, kemudian setelah dia dengar, dia hafal, kemudian dia pahami, kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Betapa banyak orang-orang yang menyampaikan, ya orang-orang yang disampaikan lebih paham daripada orang yang mendengar atau orang yang menyampaikan. Dan betapa banyak orang yang menyampaikan kepada orang yang lebih paham dari yang lebih dalam pemahamannya daripada dia. Maksudnya apa? Seorang yang menghafal hadis Rasulullah, mungkin dia dengan hadis itu hanya mengeluarkan satu faedah saja. Ya. Ketika dia sampaikan kepada orang-orang, mungkin ada yang lebih alim dari dia, kan gitu ya. Nah, dengan hadis itu orang yang lebih alim ini mendengar hadis itu kan, kemudian dengan hadis itu si alim ini dapat mengeluarkan beribu faedah, mungkin beratus faedah. Nah, yang tadi yang membacakan hadis tadi mendapatkan kecipratan pahala juga kan begitu. Dalilnya apa? Man dalla ila khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi kalau seorang itu ucapannya qala Allah qala Rasul, insyaallah kalau orang mendengarnya memahaminya kan gitu ya. Lalu dengan dia sampaikan orang-orang lain tahu bahwasanya ada hadis Rasulullah, dia ambil kemudian dia keluarkan faedah yang banyak lagi, kemudian memberikan faedah, dapat mengembangkan faedah tersebut, maka dia yang menyampaikan pertama sekali mendapatkan
ya kecipratan pahala, kan begitu ya. Man dalla ila khairin falahu misla ajri fa'ili. Nah, itu keutamaan orang-orang yang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari mendengar, menghafal, memahami lalu menyampaikannya. Dan poin yang berikutnya adalah wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tuntutan. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berbeda pendapat tentang satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama mengatakan, Abdullah ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya adalah mengembalikan kepada kitabullah dan mengembalikannya kepada sunnah Rasulnya. Mengembalikan kepada beliau pada saat beliau masih hidup dan mengembalikan kepada sunnah beliau sepeninggal beliau. Jadi kita diperintahkan untuk mengembalikan apa-apa yang kita perselisihkan kepada Rasulullah, kepada sunnahnya. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ayat 80. Allah mengatakan, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh pada hakikatnya dia telah mentaati Allah. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa atiiur rasul la'allakum turhamun." Dan taatilah Rasulnya. Taatilah Rasulullah, semoga kalian mendapatkan rahmat. Demikian juga surat Ali Imran yang baru saja kita katakan tadi, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Demikian juga dalam surat An-Nur ayat 54. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Qul atiiullaha war rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balaghul mubin. Surat An-Nur ayat 54. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulnya. Dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya atas Rasul apa yang dibebankan kepadanya, dan atas kalian apa yang telah dibebankan kepada kalian. Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak ada kewajiban Rasul melainkan menjelaskan dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Illal balaghul mubin. Jadi konsekuensinya adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, jika mereka tidak mengikuti Rasulullah, tidak mentaati engkau, sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu. Jika mereka tidak menyambut seruan engkau, maka ketahui sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Ini maksudnya apa? Keluar dari ketaatan kepada Rasulullah berarti mengikuti hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan di dalam kitabnya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahaa anhu fantahu." Apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah kepada kalian maka terimalah itu. Dan apa-apa yang dia cegah darinya maka tinggalkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Wa ma kana qaulal mu'minina wa mu'minatin idza du'u ila Allah wa rasulihi la yaqulu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan apa? Kami dengar dan kami taat. Wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Dan demi engkau tidak akan beriman mereka hingga mereka menjadikan engkau sebagai penentu. Engkau wahai Muhammad sebagai penentu atas seluruh perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasakan keberatan di dalam diri mereka atas apa yang engkau putuskan itu, dan mereka berserah diri sepasrah-pasrahnya. Ya. Demikian ya, wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis dikatakan, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Seluruh umatku ini nanti masuk surga kecuali orang yang enggan. Kata Rasulullah demikian. Wah, para sahabat menjadi tanda tanya itu, siapa yang enggan? Wa man aba ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaati aku maka dia masuk surga. Barang siapa yang mendurhakai aku maka dia masuk neraka. Demikian nas-nas ya. Dan juga dalam hadis dikatakan, hadis arba'in, idza amartukum bi syai'in fa'tu bihi mastata'tum wa idza nahaytukum anhu ya wa idza nahaytukum an syai'in, bagaimana kata Rasulullah? Fahdaru. Atau dalam riwayat lain dikatakan fantahu. Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka jauhilah dia, maka datangilah dia, kerjakanlah dia semampu kalian. Dan jika aku larang kalian dari satu perkara, maka tinggalkanlah dia. Nah, demikian ya, wajibnya mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memahami hadis-hadis Rasulullah, ya, pentingnya menghafal hadis-hadis Rasulullah, wajibnya kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikutinya. Dan kita meyakini bahwasanya apa? Keselamatan dan keamanan adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu termaktub atau tercermin di dalam sabda Rasulullah di dalam khutbatul hajah, di dalam muqaddimah tadi, itu apa? Wa khairul hadi wa ahsanul hadi hadiyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu maksudnya apa? Setelah Rasulullah menjelaskan ahsanul kalam, yaitu kalam Allah, Rasulullah menjelaskan yang kedua, yaitu khairul hadi hadiyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk aku, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi seorang salafi, orang ahlu sunnah wal jamaah, apa saja yang berkaitan dengan din ini, dia putuskan dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Imamul Barbahari di dalam syarah sunnahnya, Al-Imamul Barbahari di dalam syarah sunnahnya, poin yang pertama mengatakan, ini posisi As-Sunnah di dalam Islam. Ya, judul berikutnya posisi As-Sunnah di dalam Islam. Setelah yang pertama, ya kita urut. Yang pertama tadi pengertian as-sunnah atau hadis dan sunnah. Kemudian wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan, kemudian yang ketiga keutamaan orang-orang yang menghafal hadis-hadis Rasulullah serta perintah untuk menghafalnya. Kemudian wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikutinya, meneladaninya. Kemudian yang kelima adalah posisi as-sunnah itu di dalam al-Islam sebagai sumber hukum yang kedua. Bukankah demikian? Al-Imam Al-Barbahari mengatakan di dalam syarah sunnahnya, poin yang pertama, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, atau i'lam anna al-Islam huwa sunnah was-sunnah hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah
bahwasanya al-Islam itu adalah sunnah dan as-sunnah itulah dia al-Islam. Tidak akan tegak salah satu di antara keduanya kecuali dengannya. Tidak akan tegak kecuali dengan salah satu di antara keduanya, ya. Keduanya tidak tegak kecuali apa? Kecuali harus berbarengan. Tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah, dan tidak akan tegak juga sunnah. Tidak ada sunnah kecuali dengan al-Islam. Ini pentingnya sunnah di dalam Islam. Ya, sunnah itulah dia penjabaran Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat Al-Maidah, "Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Dalam surat Al-Maidah ayatnya coba lihat. Ayat berapa? Yang sudah dapat? Surat Al-Maidah Surat 48, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Abdullah bin Abbas mengatakan syir'atan wa minhaja, sabilan wa sunnatan. Abdullah bin Abbas mengatakan syir'atan wa minhaja, yaitu sabilan wa sunnatan. Tidak ada papan tulis ya. Tapi enggak apa-apa, saya jelaskan pelan-pelan saja. Allah mengatakan apa? Syir'atan, dan bagi tiap-tiap umat di antara kalian kami jadikan syir'ah, syariat, dan minhaj. Abdullah bin Abbas mengatakan sabil dan sunnah. As-syariat itu adalah sabil, al-minhaj adalah as-sunnah. Kalau kita lihat relevansinya kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, berarti apa? Al-Islam dan as-sunnah. Kami turunkan kepada mereka syariat, yaitu agama Islam ini, bersama aturan mainnya, yaitu sunnah. Jadi sunnah ini adalah aturan main di dalam al-Islam. Aturan main di dalam al-Islam, tata cara beribadah, tata cara berpakaian, tata cara berjalan, tata cara tidur, dan lain sebagainya. Bukankah demikian? Karena Islam ini mengatur seluruh kegiatan manusia, mulai dari dia tidur sampai dia tidur lagi. Itu diatur semuanya oleh al-Islam. Nah, itu aturan main atau tata cara di dalam al-Islam. Itu dijelaskan semuanya di dalam as-sunnah. Yaitu ada minhajnya. Bagi setiap umat kami jadikan syariat dan tata cara pelaksanaannya. Kalau kita lihat dulu ada zaman Nabi Musa, ada namanya taubat, ya kan begitu ya. Taubat itu adalah salah satu syariat. Di dalam Islam juga ada taubat, tapi beda antara taubatnya umat Nabi Musa dengan taubatnya umat Nabi Muhammad. Kalau taubatnya umat Nabi Musa harus bunuh diri. Dan itu kalau umat Nabi Muhammad demikian, sunahnya kan tidak, ya. Demikian juga tata cara salat, tata cara berpuasa, dan tata cara ibadat-ibadat yang lainnya ada di dalam syariat Nabi Musa, ada juga itu. Salat, zakat, saum ada. Akan tetapi tata cara pelaksanaannya tentu saja jauh berbeda dengan apa? Tata cara di dalam agama Islam. Karena di dalam al-Islam diatur melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tata cara berpakaian, kan begitu. Nah, sampai tata cara berpakaian itu diatur di dalam as-sunnah. Seorang tidak mungkin dia berpakaian seenaknya saja, kan begitu ya. Hanya ini ada aturannya di dalam Islam, bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia kita katakan salat, bagaimana dia zakat, bagaimana dia saum, bagaimana dia berjihad,
bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia menikah, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia bersaudara. Ini kan ada tata cara dan aturannya. Nah, tata cara dan aturan ini dinamakan minhaj. Minhaj itu secara bahasa artinya adalah tata cara, metode. Nah, itulah dia as-sunnah. Oleh karena itu benarlah kata Imamul Barbahari tadi, al-Islam itu tidak akan tegak kecuali dengan as-sunnah, dan as-sunnah itu tidak ada kecuali dengan al-Islam. Seorang mati-matian mengamalkan sunnah tapi dia sendiri belum masuk Islam, apa gunanya? Kan begitu. Nah, seorang sudah masuk Islam tapi nggak pernah mengamal sunnah, apa Islamnya? Kan begitu. Nggak akan tegak Islamnya. Nah, jadi kata Imamul Barbahari tadi, tidak akan tegak Islam kecuali dengan sunnah, dan tidak ada sunnah kecuali dengan al-Islam. Ini berhubungan dengan surat Al-Maidah ayat 48. Bagi setiap umat kami jadikan syariat dan manhajnya. Kami jadikan bagi mereka agama Islam sebagai agama yang diridhai, dan kami turunkan bersama itu as-sunnah, tata cara pelaksanaannya. Jadi tata cara pelaksanaannya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepada engkau az-dzikr, agar engkau menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Rasulullah sebagai penjelas, sebagai penerang. Ya, innama anta mundzir, innama 'alaikal balaghul mubin. Sungguhnya bagi engkau, kewajiban engkau ya Muhammad adalah menyampaikan dengan nyata apa-apa yang samar bagi umat engkau, bagi umat Islam, bagi umat ini. Kan begitu. Dijelaskan melalui sunnah-sunnah Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ya, ambil dariku manasik haji kalian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Khudhu anni, khudhu anni. Uktub fa innahu ma kharaja min fi illa haq. Tulis, karena tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah seluruhnya untuk apa? Untuk kembali kepada sunnah Rasulullah dalam segala permasalahan. Nah, pertanyaannya, kenapa masih ada juga orang yang menyimpang? Kan sudah ada hadis-hadis Rasulullah. Kenapa di dalam prakteknya orang-orang banyak menyimpang? Banyak faktor yang menyebabkannya. Di antaranya adalah jauhnya dia dari hadis-hadis Rasulullah. Nah, ini banyak menimpa ahlur ra'yi, yaitu orang-orang yang mengedepankan logika. Kenapa mereka lebih cenderung jatuh ke dalam logika? Pertama, ya, sikap ego sombong ini mendominasi diri mereka. Kenapa? Karena mereka menetapkan dulu baru apa? Baru mencari dalil, kan begitu. Nah, mencari dalil yang sesuai dengan kesimpulan mereka. Nah, kalau ada dalil yang bertentangan dengan kesimpulan mereka, maka mereka berusaha untuk menolaknya. Dengan cara apapun mereka berusaha untuk menolaknya, sebagaimana kaum Mu'tazilah. Ya. Dan mereka dalam menetapkan kesimpulan-kesimpulan pemikiran mereka itu tidak bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena minimnya hadis Rasulullah yang ada pada mereka. Jauh mereka dari hadis Rasulullah. Seorang itu dalam menghadapi segala macam problematika yang dihadapi, pertanyaan-pertanyaan yang menggelayut di dalam benaknya, mesti dia mencari jawaban. Bukankah demikian? Itu wajar. Akan tetapi jika dia tidak bersama hadis-hadis Rasulullah di dalam memecahkan problem tersebut dan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dia bisa sesat dan jatuh ke dalam kesalahan. Sebagaimana yang menimpa ahlur ra'yi. Disebutkan bahwasanya sebab mereka terlalu royal dan loyal kepada ar-ra'yi, logika, adalah karena miskinnya mereka dari hadis-hadis Rasulullah. Hingga dalam menetapkan suatu permasalahan mereka mempergunakan ra'yi, akal. Itu terpaksa. Nah, ketika datang hadis Rasulullah, ya timbul rasa gengsi. Wah, gengsi sudah mengatakan demikian, lalu ditarik lagi. Kan begitu ya. Nah, ini penyakit sombong, al-kibr. Itu apa? Rasulullah mengatakan la yadkhuluna al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mengatakan tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian yang ada di dalam hatinya sebesar biji zarrah dari kesombongan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami dia ingin pakaiannya bagus, sandalnya bagus, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, walaysa kama za'antum, bukan sebagaimana kalian sangkakan, akan tapi al-kibr adalah
Batarul haq wa ghamdun nas, yaitu menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Nah, mereka ini jatuh ke dalam perkara ini. Ahlul ra'i yang royal kepada akal, ya, yang mereka terlalu optimis, ya, dengan akal mereka. Nah, ketika mereka menetapkan sesuatu dengan akal lalu bertentangan dengan hadis Rasulullah, mereka enggan dan segan untuk kembali. Ya, kenapa? Karena gengsi. Ya, kebanyakan seperti itu, penyakit. Ya, penyakit gengsi ini penyakit paling bahaya. Ini paling bahaya ini gengsi ini. Ya. Ali bin Atau ayahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Abu Thalib. Apa yang menyebabkan dia masuk neraka? Walaupun dia mendapatkan adab yang paling ringan nanti, yaitu dikasih sandal, dikenakan, kemudian mengelegak otaknya. Apa yang menyebabkan dia mendapatkan yang demikian itu? Hah? Ya gengsi, kan begitu? Ketika Rasulullah mengatakan, ya pamanku, ucapkan satu kalimat yang itu menjadi hujjah bagiku di hadapan Allah. Ya apa? La ilaha illallah. Tapi dia, gimana kaumku? Gengsi dia mengucapkan kalimat itu, hanya sepenggal kalimat itu yang akan dijadikan hujjah oleh Rasulullah. Akhirnya dengan perasaan gengsi itu harus merasakan azab. Ya, kekal di dalam neraka. Paman Rasulullah SAW. Gara-gara apa? Gara-gara gengsi. Jadi jangan gengsi. Misalnya kita lah, ya, misalnya kita wajar itu. Mungkin di antara kita ada yang dulu berpendapat demikian. Lalu datang hadis Rasulullah bertentangan dengan apa yang kita ucapkan itu. Wah, ini ada hadis Rasulullah. Wah, bertentangan, bertolak belakang 180 derajat dari apa yang kita katakan. Nah, jangan takut-takut untuk kembali kepada hadis Rasulullah. Jangan dengan itu kita wah, enggak. Ini yang hadis ini kita tolak saja, atau kita tawil, atau kita